Halo Bapak Ibu sekalian, selamat siang, selamat sore. Selamat bertemu dalam Forum ACG Training Community Services yang kali ini akan mengupas RUU Perkoperasian dengan tema pembaruan keanggotaan, pendanaan, dan usaha koperasi. Saya Princess Jan dan pada pagi hari ini saya akan memandu rangkaian diskusi RUU Perkoperasian di hari ini. Bapak Ibu pejuang dan penggiat koperasi Indonesia, kami ACG Advisory Group menyelenggarakan rangkaian diskusi RUU Perkoperasian ini untuk meningkatkan pemahaman dan literasi masyarakat dan gerakan koperasi untuk berperan aktif dalam proses penyusunan RUU Perkoperasian ini. Diskusi ini diharapkan dapat dilakukan secara mingguan dan sifatnya tidak formal Bapak Ibu. Dan ini akan terbuka untuk semua unsur gerakan koperasi, dinas koperasi, akademisi, dan juga masyarakat luas. Forum serap aspirasi atau uji publik yang formal nantinya akan dilakukan oleh Badan Legislatif DPR RI dan atau pemerintah melalui forum RDPU, FGD, dan sejenisnya melalui Panja RUU Perkoperasian dari DPR RI. RUU Perkoperasian versi pemerintah ini telah disampaikan oleh Presiden kepada pimpinan DPR pada tanggal 19 September 2023. Dan sampai masa bakti DPR RI 2019 hingga 2024 berakhir, ini belum sempat dibahas. Pada awal tahun 2025 ini, Bapak Ibu, Badan Legislatif DPR RI telah merencanakan pembentukan Panja RUU Perkoperasian pada tanggal 27 Februari 2025 mendatang. Jadi ini hari Kamis mendatang akan dibentuk Panja RUU Perkoperasian. Perlu diketahui bahwa RUU Perkoperasian yang awalnya menjadi inisiatif pemerintah pada tahun 2025 ini menjadi inisiatif DPR RI. Sehingga eh, diharapkan Bapak Ibu gerakan koperasi dapat segera memperoleh landasan hukum yang baru berupa perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Perubahan RUU Perkoperasian ini menjadi inisiatif DPR untuk membuka kesempatan kepada gerakan koperasi dan juga pemangku kepentingan untuk menyampaikan aspirasi melalui jalur DPR RI maupun Kementerian Koperasi. Sehingga untuk meningkatkan partisipasi aktif dan kepedulian Bapak Ibu penggiat koperasi terhadap RUU Perkoperasian ini, maka pada hari ini kami menghadirkan Bapak Agung Nur Fajar dan Bapak Dr. Suwandi sebagai narasumber. Kedua beliau ini adalah tim perumus RUU Perkoperasian pada tahun 2022-2023 yang lalu. Jadi hari ini kita akan berfokus kepada keanggotaan, pendanaan, dan usaha koperasi dan bagaimana ketiga aspek tersebut berubah dalam RUU Perkoperasian ini. Kami berharap forum literasi diskusi RUU Perkoperasian ini dapat membantu Bapak Ibu untuk menyiapkan usulan resmi dari penggiat koperasi kepada DPR RI maupun pemerintah agar substansi RUU Perkoperasian ini dapat sesuai dengan harapan gerakan koperasi dan menjadi landasan mewujudkan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional. Jadi mungkin kita akan mulai diskusi hari ini Bapak Ibu. Nanti jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan, silahkan ditanyakan di chat. Nanti akan saya sampaikan kepada para narasumber kita hari ini. Dan nanti di akhir sesi, jika masih ada pertanyaan, nanti mungkin kita akan buka ke floor. Oke, mari kita mulai. Pak Agung, apakah dapat dijelaskan Pak, posisi RUU Perkoperasian pada saat ini telah sampai tahapan mana Pak? Baik, terima kasih Bu Princess. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Bapak dan Ibu, jadi sebagaimana tadi dalam pengantarnya Bu Princess, bahwa RUU Perkoperasian itu telah disampaikan oleh Presiden kepada pimpinan DPR sejak 19 September 2023. Dan ini sudah hampir 1,5 tahun, kemudian tidak sampai dengan berakhirnya masa jabatan DPR periode
2019-2024 berakhir, ternyata belum sempat, belum dapat slot waktu untuk dibahas. Nah, kemudian pada awal tahun 2025 ini ya DPR melalui badan legislatif atau Balek DPR RI menginisiasi bahwa pembahasan RUU perkoperasian akan dapat dimulai dan dijadikan ini sebagai hak inisiatif DPR. Karena ini hak inisiatif DPR, berarti adalah pembahasannya dimulai kembali. Jadi teman-teman dari rekan-rekan dari DPR mungkin adalah harus mengemas naskah akademik, melakukan drafting RUU perkoperasian, nah, melakukan drafting RUU perkoperasian yang baru. Dan sampai sejauh ini kami, artinya teman-teman dari Kementerian Koperasi dan dan Badan Legislatif DPR telah 2 kali melakukan pertemuan, yaitu yang pertama adalah tanggal 3 sampai tanggal 5 Februari, jadi hari Senin sampai dengan hari Rebo. Kemudian dilanjutkan dengan ada FGD lagi waktu itu tanggal 12 Februari dengan rekan-rekan, dengan pimpinan dan anggota Badan Legislatif. Dan selanjutnya bapak-bapak dan ibu-ibu yang di Badan Legislatif itu adalah telah mengadakan RDPU, baik itu dengan pengamat, dengan gerakan koperasi, dengan dengan penggiat koperasi, bahwa seperti apa kira-kira serap aspirasi yang telah dilakukan waktu tanggal 18 Februari 2025 yang lalu. Nah, jadi pada saat ini tahapannya tentunya sedang tahapan drafting. Setelah tahapan drafting, mungkin nanti akan dibahas oleh rekan-rekan di Badan Legislatif. Setelah itu barulah kemudian mungkin dibentuk panja, dibentuk panitia kerjanya. Kemudian panja inilah yang akan membahas bersama-sama dengan DPR, bersama-sama dengan pemerintah. Kalau tidak ada perubahan, pemerintah akan diwakili oleh Menteri Koperasi dan Menteri Hukum. Ya, kecuali ada amanat presiden yang baru. Tapi kalau menggunakan amanat presiden yang lama, bahwa menteri yang diminta mewakili pemerintah adalah Menteri Hukum dan Menteri Koperasi. Nah, itu Bu Princess tahapannya. Jadi kalau dilihat, tapi kalau Bapak Ibu sebenarnya cermati, sebenarnya RUU ini sejak tahun 2014 awalnya adalah ada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian yang kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28 Mei 2014. Nah, dan selanjutnya kemudian eh, berkaitan dengan pengawasan pembinaan koperasi, terutama yang berkaitan dengan simpan pinjam, sebenarnya kemudian diatur di dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dan ini mulai titik awal sebenarnya pengawasan koperasi, kalau dalam terminologi saya bilang adalah terfragmentasi pembinaan, pemberdayaan dan pengawasannya kepada 552 lembaga, yaitu 1 Kementerian Koperasi, 38 dinas provinsi, dan 514 dinas kabupaten kota. Nah, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, nambah lagi otoritas pengawasnya, yaitu Otoritas Jasa Keuangan, khususnya untuk koperasi yang dinyatakan sebagai open loop atau koperasi yang berkegiatan di sektor jasa keuangan. Nah, inilah yang kemudian mendorong sebenarnya pemerintah sudah mengajukan kemudian pembahasan
RUU Perkoperasian ini pada saat DPR periode tahun 2014-2019 dan pembahasan tingkat 1 sudah tuntas, sudah selesai, tinggal dibawa ke paripurna untuk pembahasan tingkat 2. Kemudian pada saat itu adalah ada satu dua hal yang belum tuntas, yaitu salah satunya adalah lembaga penjamin simpanan koperasi. Nah, sehingga ini kemudian RUU ini rencananya adalah di carry over ke DPR berikutnya. Di DPR yang tahun 2019, 2024. Nah, tapi proses carry over ternyata tidak bisa semudah itu, Bapak Ibu. Nah, ternyata pemerintah yaitu melalui Kementerian Koperasi dan kemudian membentuk panitia kerja antar kementerian dan lembaga serta melakukan harmonisasi hampir selama 2 tahun. Nah, ini yang kemudian disampaikan melalui surat Presiden 19 September tahun 2023. Jadi sebenarnya perjalanan RUU ini sudah cukup lama, artinya sudah mulai disiapkan lagi, sebutlah tahun 2015, tahun 2016, tapi dibahas di DPR di tahun 2019, sudah mau paripurna kemudian ditarik oleh pemerintah karena ada satu hal adalah LPS belum putus. Nah, sekarang di tingkat pemerintah ini baik berkaitan dengan LPS, koperasi, baik tentang lembaga pengawasan simpan pinjam koperasi sudah solid lah, artinya sudah ketemu titik temunya, sehingga itulah yang menjadi draft RUU-nya pemerintah. Hanya ini ada kabar baiknya bahwa ini adalah akan apa? Ini kabar baiknya adalah ini menjadi hak inisiatifnya DPR. Karena ini menjadi hak inisiatifnya DPR, maka kesempatan bagi gerakan koperasi untuk menyampaikan aspirasi jadi kembali lagi dibuka baik melalui jalur DPR RI maupun melalui jalur pemerintah. Kalau ini melanjutkan pembahasan yang draftnya pemerintah, maka sebenarnya jalurnya gerakan cuma tinggal di DPR karena di pemerintah sudah tuntas. Nah, kalau sekarang dengan ini sebagai uh, hak inisiatifnya DPR, maka bagi gerakan koperasi, akademisi dan masyarakat, artinya para pemangku kepentingan koperasi bisa melalui jalur jalur apa? Jalur Kementerian Koperasi sebagai vokal poinnya pemerintah maupun melalui jalur Badan Legislatif DPR RI. Mungkin itu Bu Princess sebagai gambaran. Oke, oke Pak. Berarti kan karena ada proses carry over ini dan sekarang berarti kan draft RUU Perkoperasian versi DPR RI berarti masih dalam tahap perumusan. Jadi apakah Bapak bisa menjelaskan nih, adakah perbedaan antara substansi RUU Perkoperasian versi pemerintah yang telah disampaikan ke pimpinan DPR RI dan isu-isu kritikalnya yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu penggiat koperasi ini apa Pak? Terutama kalau kita membahas terkait keanggotaan. Apakah bisa dijelaskan? Baik Bu Princess, saya izin share. Ya, silakan Pak. Baik Bapak Ibu, jadi kalau Bapak Ibu cermati, pembaruan di dalam RUU Perkoperasian yang berkaitan dengan keanggotaan sebenarnya tidak banyak, ya. Kalau Bapak Ibu cermati yang namanya Undang-Undang 25 tahun 1992 yang mengatur keanggotaan itu dimulai dari pasal 17, pasal 18, pasal 19 dan pasal 20. Artinya hanya 4 pasal Bapak Ibu. Nah, dari 4 pasal kalau kita cermati Bapak Ibu, ya, kalau kita cermati lebih jauh, nah pasal 17 ini sebenarnya apa yang ada di dalam Undang-Undang 2592 masih diadop, masih digunakan secara penuh, yaitu anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi. Kemudian ayat 2-nya, keanggotaan koperasi dicatat dalam buku daftar anggota. Jadi pasal 17 dari Undang-Undang 25 tahun 92 tidak mengalami perubahan apapun dari isinya. Ya Bapak Ibu, dari substansi pasalnya, substansi pengaturannya.
Hanya penjelasannya Bapak Ibu, terutama ayat 2-nya, pasal 17 ayat 2, ini diubah oleh Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang kemudian kemudian ini di judicial review di Mahkamah Konstitusi, sehingga saat itu adalah di tahun 2022 pemerintah kemudian menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang kemudian disahkan oleh DPR, diterima oleh DPR, sehingga ini menjadi Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang pengesahan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Nah, di ayat satunya sebenarnya Bapak dan Ibu, ayat 1 ini penjelasan ayat, jadi penjelasan ayat 17 ini diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Inilah yang disebut sebagai perubahan pertama dan perubahan ketiganya dari Undang-Undang Undang-Undang Perkoperasian. Jadi kenapa Undang-Undang Perkoperasian ini diberi nama perubahan keempat ya atas Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian? Karena yang pertama mengubah adalah Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Itu Bapak Ibu ada 6 pasal, termasuk adalah penjelasan pasal 17 ini, termasuk dalam 6 butir itu termasuk penjelasan pasal 17 ini. Jadi ada yang pasalnya dimodif, ada yang ditambah, ada yang disisip gitu Bapak Ibu. Ada yang penjelasannya yang dirubah. Kalau yang pasal 17 yang dirubah adalah penjelasannya. Nah, penjelasan yang dirubah terutama adalah ayat 2-nya, karena ayat 1-nya masih sama dengan apa yang tersaji di dalam undang-undang. Sebenarnya substansinya sama dengan Undang-Undang 25 tahun 1992. Hanya ayat 2-nya kalau Bapak Ibu cermati, ini adalah ada tambahannya, yaitu bahwa keanggotaan koperasi dicatat dalam buku daftar anggota. Kemudian di sini dijelaskan bahwa buku daftar anggota koperasi dapat berbentuk dokumen tertulis atau dokumen elektronik. Jadi Bapak dan Ibu, jadi inilah yang kemudian yang perlu kita cermati Bapak Ibu, supaya artinya ini ada tambahan ini adalah bagian dari modernisasi perkoperasian. Sehingga supaya buku daftar anggota tidak lagi selalu bentuknya manual, tapi juga dimungkinkan dalam bentuk dokumen elektronik. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian kalau dilihat lagi di pasal 18 ini Bapak Ibu yang mengalami perubahan yang mana Bapak Ibu? Nah, pasal 18 ini pasal 18 Undang-Undang 25 1992 ya. Ayat satunya yang dapat menjadi anggota koperasi ialah setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar. Ayat 2-nya, koperasi dapat memiliki anggota luar biasa yang persyaratan, hak dan kewajiban keanggotaannya ditetapkan dalam anggaran dasar. Perubahannya adalah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu cermati, perubahan di dalam RUU ini hanya terjadi di pasal 18 ayat 2. Sehingga bunyinya kira-kira Bapak Ibu ayat satunya sama. Nah, ayat 2-nya itu berbunyi keanggotaan koperasi terdiri atas anggota dan anggota pendiri. Ya, anggota dan anggota pendiri. Yang dimaksud dengan anggota adalah orang yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar koperasi, Bapak Ibu. Nah, kemudian siapakah yang dimaksud dengan anggota pendiri? Nah, anggota pendiri adalah orang yang mendirikan koperasi sebagaimana tertuang dalam akta pendirian dan atau orang yang dinilai memiliki kepeloporan dalam pengembangan koperasi. Hal ini merupakan wujud pengakuan koperasi terhadap kepeloporannya dan dapat diberikan apresiasi
dalam bentuk insentif tertentu sebagaimana diatur oleh koperasi. Jadi Bapak Ibu, kita ingin bahwa siapapun yang berjasa terhadap koperasi, terutama pendiri ataupun orang-orang yang punya jasa, memiliki kepeloporan, kepioniran dalam pengembangan koperasinya, nah itu diapresiasi sebagai anggota pendiri. Nah, ini yang apa? Kalau Bapak Ibu cermati di RUU Perkoperasian yang berkaitan dengan keanggotaan, hanya pasal 18 ayat 2 inilah perubahan dan penyesuaiannya. Yang lainnya semuanya masih mengadop apa yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992. Saya tunjukkan Bapak Ibu di pasal 19-nya. Keanggotaan koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha koperasi. Keanggotaan koperasi dapat diperoleh atau diakhiri setelah syarat sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dipenuhi. Yang ayat ketiganya, keanggotaan koperasi tidak dapat dipindah tangankan. Ayat keempatnya, setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama terhadap koperasi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar. Jadi kalau Bapak Ibu cermati, sebagaimana diskusi kita pada minggu sebelumnya bahwa koperasi itu memiliki tiga wajah, yaitu bahwa dia kumpulan orang, penekanannya bahwa koperasi itu adalah kumpulan orang. Kemudian yang kedua adalah eh, bahwa koperasi itu adalah badan usaha bersama, ya mudahnya dia badan usaha bersama dari para anggotanya untuk meningkatkan kesejahteraannya atau untuk mencapai tujuannya secara efisien, kira-kira begitu Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah koperasi itu adalah badan hukum. Tiga wajah inilah yang kemudian. Nah di ayat 3 ini karena koperasi itu adalah kumpulan orang, maka keanggotaannya nggak bisa dipindahkan. Tetapi kalau ada anggota yang meninggal, maka ahli warisnya diberikan kemudahan untuk melanjutkan, gitu Bapak Ibu. Tapi bukan berarti mewarisi keanggotaan, tapi dia adalah akan lebih bersifat bahwa ini adalah bagaimanakah kesinambungan satu generasi ke generasi berikutnya terjaga. Itu Bapak Ibu. Ya. Kemudian kalau Bapak Ibu lihat di pasal 20 ini adalah berkaitan dengan hak dan kewajiban anggota. Di ayat satunya, setiap anggota mempunyai kewajiban A. Mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota. Kemudian B-nya berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi. C-nya adalah mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan atas asas kekeluargaan. Ini pasal 20 ayat 1 ini tidak mengalami perubahan. Ayat 2-nya, setiap anggota mempunyai hak menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam rapat anggota. B-nya memilih dan atau dipilih menjadi anggota pengurus atau pengawas. C-nya meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan dalam anggaran dasar. D-nya mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus di luar rapat anggota, baik diminta maupun tidak diminta. E-nya memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota. Dan F-nya adalah mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan dalam anggaran dasar. Inilah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu cermati dari 4 pasal yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian yang berkaitan dengan keanggotaan, itu hanya penjelasan pasal 17 ayat 2 dirubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja, baik itu oleh Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020, itu perubahan pertamanya. Kemudian baik oleh Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 sama pengaturannya, itu adalah itu adalah perubahan ketiganya Bapak Ibu. Sehingga kalau ini dibahas, ini menjadi perubahan keempat.
Gitu Bapak Ibu. Nah, mungkin itu gambarannya Bu Princess. Nah, jadi gambarannya bahwa berkaitan dengan keanggotaan hanya penjelasan pasal 17 ayat 2 yang diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja dan kemudian pasal 18 terutama ayat 2-nya itulah yang kemudian disesuaikan di dalam RUU Perkoperasian ini. Sedangkan pengaturan berkaitan dengan keanggotaan koperasi masih menggunakan sebagian besar masih menggunakan pengaturan yang diatur di dalam uh, apa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Itu Bu Princess. Oke Pak, terima kasih atas overview-nya. Jadi memang kalau berarti yang perubahan pertama yang terkait buku anggota sekarang bisa manual dan juga bisa elektronik itu sebenarnya sangat memudahkan untuk koperasi dan sebenarnya sangat relevan. Karena di sini memang dari kita sudah lihat dari Permen 8 2023 memang ada tren bahwa koperasi ini memang sedang di-encourage, apa ya, disarankan untuk melakukan digitalisasi besar-besaran. Jadi ini memang sangat relevan. Tetapi kemudian Pak, itu kan ada sepertinya ada em, pengaturan mengenai anggota luar biasa yang jadi tidak ada Pak di RUU Perkoperasian yang baru ini. Nah, jadi apakah bisa dijelaskan untuk anggota luar biasa yang saat ini ada, lalu bagaimana pengaturannya setelah RUU Perkoperasian yang berikutnya akan muncul? Kemudian satu hal yang jadi menarik Pak adalah untuk anggota muda. Karena mungkin ada beberapa koperasi yang selama ini pengaturan anggota mudanya itu dimasukkan sebagai anggota luar biasa. Tetapi bagaimana dengan anggota muda? Sepertinya ini tadi tidak saya lihat sama sekali ada di RUU Perkoperasian yang baru. Ketika anggota muda ini mungkin sebenarnya menjadi sangat relevan sekali untuk proses regenerasi anggota. Dan tren anggota muda ini kan sebenarnya marak sekali kita lihat di negara-negara lain ya Pak ya, seperti di Inggris, di Australia, itu kan sebenarnya pengaturan anggota muda bahkan dibebaskan ke koperasi masing-masing. Jadi di Inggris seperti contohnya ada satu koperasi yang saya tahu bahwa anggota itu udah bisa mulai daftar semuda 5 tahun. Kemudian setelah usia 12 dia sudah bisa dapat dividen dari koperasinya. Tapi kok di RUU Perkoperasian yang baru ini tidak ada Pak pengaturan terkait anggota muda. Jadi bagaimana untuk proses regenerasinya? Apakah bisa dijelaskan Pak perspektifnya bagaimana? Baik, baik Bu Princess. Jadi kalau dicermati Bu, jadi artinya di pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 itu memang mengatur anggota luar biasa ya, yang persyaratan, hak dan kewajiban keanggotaannya ditetapkan dalam anggaran dasar. Justru ini yang kemudian dianggap kalau di dalam kasus kemudian koperasi-koperasi bermasalah, seringkali anggota luar biasa inilah yang kemudian menjadi titik masuknya problem-problem. Nah, sehingga waktu membahas mengenai RUU Perkoperasian, yang perlu Bapak Ibu ingat, pembahasan ini terjadi di tahun 2022. Pada saat itu sedang hot-hotnya isu 8 koperasi bermasalah. Dan salah satu titik problemnya itu adalah anggota luar biasa, kemudian dan keanggotaan yang tidak clear. Nah, sehingga pada saat itu adalah dirumuskan keanggotaan koperasi itu terdiri dari anggota, anggota pendiri, kemudian ada nambah sebenarnya waktu itu. Anggota luar biasa ini apa sih sebenarnya asal-usulnya? Kalau kita cermati di Undang-Undang 2592, sebenarnya semangatnya di Undang-Undang 2592 adalah mereka orang-orang yang berjasa loh pada koperasinya, mungkin tokoh, mungkin orang-orang yang kita anggap hebat, yang akan bisa memberikan kontribusi kepada koperasi, tetapi dia tidak memenuhi persyaratan keanggotaan. Misalnya dia warga negara asing, dia waktu itu adalah yang dibayangkan adalah ada peneliti perkoperasian atau ada tokoh-tokoh koperasi di dunia. Kemudian apa nggak bisa ya dia jadi anggota koperasi di Indonesia? Nah, diberikan slot lah ini menjadi anggota luar biasa. Nah, harusnya
namanya anggota luar biasa itu kan harusnya hebat gitu Bapak Ibu. Nah, sehingga pada saat pembahasan RUU perkoperasian ini, oh kalau gitu anggota luar biasa itu adalah anggota yang sangat dihormati. Kalau gitu apa? Muncullah ide pada saat itu menjadi ada anggota kehormatan. Jadi koperasi dapat menunjuk anggota kehormatan. Nah, tetapi kemudian pada saat membahas membahas isunya, nah ternyata anggota kehormatan ini kok kemudian apa? Kok rumusan-rumusannya kok mirip-mirip ya dengan anggota luar biasa. Memang ini untuk mengadop anggota luar biasa. Yaitu dia kemudian dia kok tidak punya hak dipilih, hak memilih, dan seterusnya. Loh kalau gitu di mana ya kehormatan dia? Ini malah anggota kehormatan, tapi yang diperlakukan tidak hormat. Nah sehingga kalau gitu gimana? Yuk kita geser aja dulu gitu waktu itu. Nanti kita tunggu ini pembahasan di DPR seperti apa. Waktu itu di pemerintah kira-kira seperti itu. Nah sehingga oh kalau gitu anggota kehormatan di mana? Rumusannya kemudian dirubah ini digantikan dengan ada anggota pendiri karena itu lebih jelas memberikan jasa bagi koperasi. Tapi di dalam penjelasannya tidak hanya orang yang mendirikan koperasi yang bisa dianggap sebagai anggota pendiri, tapi orang-orang yang dihargai memiliki kepeloporan, kepioniran, jasa di dalam pengembangan koperasi yang bersangkutan. Nah, ini kira-kira Bapak Ibu. Tetapi anggota luar biasa ini sebenarnya Bapak Ibu, ini kemarin pada saat RDPU, rapat dengar pendapat umum di Badan Legislatif DPR RI, ini disuarakan oleh teman-teman gerakan koperasi bahwa anggota luar biasa ini kalau bisa dihidupkan kembali dong. Nah, kalau bisa dihidupkan kembali. Sebenarnya kalau saya melihat sekarang pasal 18 ayat 2 Undang-Undang 2592 inilah yang kemudian diterjemahkan dalam Permen 9 tahun 2018 di dalam pasal 61 yaitu yang menjadikan anak di bawah umur sebagai pengganti sebagai anggota luar biasa koperasi. Nah, tapi pertanyaannya kalau ini anggota luar biasa nanti jumbo lagi dengan mereka yang dengan yang tadi mau dianggap nih anggota kehormatan atau orang yang berjasa. Kalau ini anak-anak kecil bagaimana ya? Nah, sehingga isu ini kemudian berkembang pada saat kami artinya tim Kementerian Koperasi dengan tim Badan Legislatif DPR kita sudah memulai memunculkan jadi apa enggak sebaiknya ditambahkan ya anggota muda ini anggota muda. Nah anggota muda mungkin kita formalkan aja menjadi ada namanya anggota muda karena kalau Bapak Ibu cermati di penjelasan ya Bapak Ibu di penjelasan misalnya di penjelasan pasal 18 ayat 1 ya kalau saya bacakan Bapak Ibu penjelasan pasal 18 ayat 1 di Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 maupun di dalam RUU Perkoperasian bunyinya sebenarnya mirip-mirip Bapak Ibu tapi saya sampaikan begini yang dapat menjadi anggota koperasi primer adalah anggota orang seorang yang telah mampu melakukan tindakan hukum dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh koperasi yang bersangkutan. Nah, hal ini dimaksudkan sebagai konsekuensi koperasi sebagai badan hukum. Namun demikian, khusus bagi pelajar, siswa, dan atau yang dipersamakan dan dianggap belum mampu melakukan tindakan hukum untuk membentuk koperasi, tetapi koperasi tersebut tidak disahkan sebagai dapat membentuk koperasi. Tetapi koperasi yang dibentuk oleh pelajar-pelajar tadi itu tidak disahkan sebagai badan hukum dan statusnya hanya sebagai koperasi tercatat. Nah, akhirnya kalau saya melihat, jadi kesannya Bapak Ibu, ini malah penjelasan pasal 18 ayat 1 melahirkan satu lagi varian koperasi. Jadi koperasi yang umum adalah koperasi yang sebenarnya berbadan hukum koperasi, tapi ini ada varian yang baru, koperasi yang statusnya hanya koperasi yang tercatat. Nah, ini kan berarti menimbulkan varian baru. Nah, daripada menimbulkan varian baru dan ini tidak jelas, dan sebenarnya pelajar, siswa
ya, atau yang dipersamakan itu sudah diakui di dalam Undang-Undang 2592, kenapa enggak ini kita formalkan saja, diusulkan sebagai anggota muda, ya? Karena ini sekaligus seperti Bu Princess tadi sampaikan bahwa ini adalah bagian dari proses kaderisasi koperasi pada masa mendatang. Jadi kalau saya artinya melihatnya ini bahwa anggota luar biasa dan anggota muda sebaiknya diatur lebih jelas dan tegas. Ya, di pasal 18 mungkin ini nanti ada ayat 3-nya, ada ayat 4-nya. Jadi kalau Bapak Ibu cermati, kalau usulan kami artinya ini kan ini ayat 1, ayat 2 oke. Ayat 1 dari Undang-Undang 25, ayat 2 dari RUU versi pemerintah. Nah, ayat 3-nya mungkin bisa mengatur anggota luar biasa. Apakah mengadop dari yang pasal 18 ayat 2 sebelumnya, ataukah ini bisa diformulasikan lebih kalau rumusannya masih bisa menggunakan ini, tapi mungkin penjelasannya yang harus menunjukkan bahwa ini orang yang berjasa dan seterusnya. Misalnya apakah seperti itu, ya, atau ini memang untuk slot-slot. Karena yang penting adalah begini Bapak Ibu, anak-anak ini jadi problemnya adalah tidak bisa masuk ke dalam pasal 18 ayat 1. Ya, bahwa dia harus mampu melakukan tindakan hukum. Tetapi penjelasan ayat 1, penjelasan pasal 18 ayat 1 juga memberikan kesempatan sebenarnya bagi pelajar, bagi siswa, bagi pihak-pihak yang dipersamakan dengan itu untuk membentuk koperasi. Hanya koperasinya tidak berbadan hukum, koperasinya tercatat. Ya, statusnya jadi koperasi tercatat pada dinas. Nah, itu sudah dianggap boleh sebagai koperasi. Tapi kalau ini mau diformulasikan, formulasikan aja bahwa ini adalah ada ayat 3 mengatur anggota luar biasa, ayat 4 mengatur anggota muda, misalnya gitu Bapak Ibu. Ya, anggota muda itu adalah untuk anak-anak di bawah umur, yang tadi pelajar dan seterusnya. Bu Princess tadi udah ngasih contoh di Australia ada, di Inggris ada. Nah, kebetulan Bu Princess ini memang tinggalnya di London, jadi beliau bersentuhan dengan koperasi-koperasi di Inggris. Kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, kalau di sana artinya, nah tapi problemnya kita adalah sebenarnya yang menjadi kendala itu adalah pasal 18 ayat 1 ini. Setiap warga negara yang mampu melakukan tindakan hukum. Nah, kemudian kalau kita lihat kemudian di Permen apa? Di Permen 9 tahun 2018 sebenarnya mengizinkan anak di bawah umur, tapi anak di bawah umur ini jadi apakah tidak bertentangan ya dengan ayat 1. Nah, daripada ada pertentangan-pertentangan begini menimbulkan multitafsir, kalau saya menyarankan ini mungkin teman-teman dari misalnya ini yang banyak berkepentingan, kalau anggota luar biasa, saya kok ingin melihat ini mungkin hampir semua koperasi mungkin punya kepentingan, tapi kalau anggota muda juga sebenarnya banyak. Ini teman-teman, mungkin teman-teman dari Muhammadiyah, teman-teman dari koperasi kredit atau dari kredit union, ini kan sudah melakukan kaderisasi dengan memanfaatkan pasal 61 Permen nomor 9 tahun 2018. Nah, daripada seperti itu sebaiknya mungkin nanti gerakan kredit union atau melalui sekendernya atau melalui Inkopdit, dan mungkin juga teman-teman yang lain bisa menyalurkan ini kepada teman-teman di Badan Legislatif maupun di Kementerian Koperasi supaya pasal 18 ditambahkan 2 ayat, 1 ayat berkaitan dengan anggota luar biasa, yang lainnya mungkin yang keempat mungkin mengatur anggota muda. Kenapa saya artinya ini perlu diatur lebih jelas dan tegas daripada sumir seperti sekarang. Sekarang ini artinya pengaturan di Undang-Undang 2592 maupun di dalam penjelasan pasal 18 RUU Perkoperasian juga masih ada sisi kesumirannya Bapak Ibu. Sehingga ini kalau bisa, kalau kami menyarankan ini mungkin sebaiknya diatur lebih jelas, lebih tegas untuk mengakui keberadaan dari anggota luar biasa maupun anggota muda ini,
Kalau terutama anggota muda ini bagian dari kaderisasi, kalau tidak nanti sekian tahun lagi anak-anak muda itu sudah tidak mengenal lagi yang namanya perkoperasian, tiba-tiba kemudian dia setelah lulus baru disuruh berkoperasi, jadi nggak nyambung. Nah, kira-kira hal-hal seperti itu Bapak dan Ibu. Dan kemudian ini juga sekaligus menghilangkan multi penafsiran yang dapat berdampak pada sanksi yang terkait dengan Undang-Undang P2SK. Karena di Undang-Undang P2SK untuk kegiatan simpan pinjam dibatasi. Nggak boleh loh melayani yang bukan anggota dan koperasi lain. Nah, sehingga kalau ini ada proses anggota muda, ada apa, sehingga mereka dilayaninya secara legal. Mungkin itu Bu Princess. Oke Pak, dan ini sepertinya implikasinya cukup serius ya Pak, karena kan kalau RUU ini undang-undangnya disahkan, maka berarti kan kemungkinan besar nanti apakah kemungkinan besar juga akan mengcancel pengaturan pasal 61 di Iya, Permenkop nomor 9 tahun 2018 ini. Jadi jika ini goal tanpa ada apa ya pengaturan lebih detail terkait anggota muda misalnya atau anggota kehormatan atau mungkin anggota asing untuk meningkatkan investasi jika diinginkan, maka ini nanti akan sulit untuk koperasi jadinya untuk melakukan kaderisasi dan seperti yang tadi Pak Agung sudah bilang, implikasi UU P2SK juga nanti mungkin jadi akan lebih serius. Karena jika koperasi melayani yang anggota-anggota muda itu yang tidak bisa dianggap menjadi anggota, maka bisa dianggap menjadi open loop. Dan ini di chat Pak Sudianto sebenarnya sharing di koperasinya Pak Sudianto ini sebenarnya cukup banyak anggota koperasi dari Gen Z dan Gen Alpha. Jadi mungkin Uh, jadi mungkin ini bisa menjadi suatu hal yang Bapak Ibu penggiat koperasi jika dinilai perlu ada keberadaan anggota kehormatan, anggota luar biasa, anggota muda, atau anggota asing dalam koperasi Bapak Ibu, mungkin bisa menyampaikan aspirasi secara langsung kepada Panja RUU Perkoperasian Balik DPR RI atau melalui Kementerian Koperasi yang diberikan mandat oleh Presiden untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU Perkoperasian. Tapi Pak, secara secara teknisnya untuk Bapak Ibu penggiat koperasi menyampaikan aspirasi ini Pak Agung, apakah ada deadline, ada tenggat waktu atau em, adakah kira-kira kapan ya waktu yang baik untuk menyampaikan ini? Karena cenderung kalau kita amati ketika Balik mulai memegang sebuah RUU, itu biasanya mereka akan cepat sekali jalannya seperti RUU BUMN. Jadi ada sarankah Pak ini kira-kira harus kapankah memberikan aspirasi ini melalui channel apa yang kira-kira paling efektif juga? baik Bapak Ibu. Bapak Ibu, jadi kalau kami lihat artinya begini, sekarang ini beberapa koperasi melalui Forum Koperasi Indonesia, mungkin melalui Dekopin dan sejenisnya telah mulai menyampaikan aspirasinya kepada rekan-rekan yang ada di Badan Legislatif DPR RI. Tapi bagi Bapak dan Ibu, jadi bagi Bapak Ibu yang ada di ruang Zoom ini, kalau punya saran, punya masukan, punya usulan, mau merubah, jadi sekaranglah momentumnya. Kapankah momentum terbaik? Sebenarnya sebelum uh, DPR RI jadi badan legislatif punya draftnya. Jadi Bapak Ibu adalah sedang karena saat ini adalah teman-teman di badan legislatif setengah melakukan tahapan drafting. Saat inilah tahapan yang paling baik sebenarnya kalau mau menyampaikan aspirasi. Karena menjadi lebih mudah untuk diserap, kemudian nanti sehingga pembahasan dengan pemerintah menjadi lebih mudah. Sehingga Bapak Ibu yang punya aspirasi untuk misalnya, oh bahwa anggota luar biasa ini perlu diatur loh, anggota muda ini perlu diatur loh di dalam RUU Perkoperasian, maka sebaiknya segera yang pertama adalah dapat menyampaikan kepada Sekretariat Badan Legislatif DPR RI. Kalau nanti diperlukan, mungkin bisa menyampaikan ke pimpinan Badan Legislatif atau nanti kalau sudah badan apa panjanya udah dibentuk, nanti pasti akan ada pihak apa siapakah yang harus bisa Bapak Ibu hubungin lebih
lebih lebih straight gitu Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu ingin menyampaikan melalui jalur pemerintah, mungkin bisa melalui deputi kelembagaan dan digitalisasi dari Kementerian Koperasi dan UKM. Karena deputi kelembagaan lah yang memiliki peran untuk melakukan mengkoordinasikan proses pembahasan RUU perkoperasian ini dengan DPR RI. Mungkin itu Bu Princess. Dan yang Oke, terakhir mungkin Bu Princess, satu hal lagi, ya bahwa Pak Agung. pengaturan anggota luar biasa dan anggota muda ini penting supaya tidak seperti pengaturan yang sekarang ada di Undang-Undang 2592. Artinya begini Bapak Ibu, kalau kita membaca letter luck di Undang-Undang 2592, penjelasan pasal 18 ayat 1 itu artinya apa? Boleh nggak anak di bawah umur? Jawabnya boleh. Tapi dia harus membentuk koperasi tersendiri, entah koperasi siswa, entah koperasi sekolah, entah koperasi laboratorium di sekolah atau apapun lah bentuknya. Itu kalau kalau terjemahan interpretasi letter luck-nya. Nah, tetapi kalau menggunakan pasal 61 dari Permen 9 tahun 2018 kan bahwa ini dianggap sebagai anggota luar biasa dari koperasi yang berbadan hukum. Problemnya ini karena badan hukum, sebenarnya kalau koperasinya itu adalah anggota itu hanya sebagai pengguna jasa, mungkin nggak ada masalah. Kayak di perbankan, anak di bawah umur juga boleh menjadi pengguna jasa. Problem besarnya karena di pasal 17, kalau Bapak Ibu cermatin di pasal 17, itu adalah bahwa anggota memiliki dual identity. Dia di samping sebagai pengguna jasa, dia juga yang utama adalah sebagai pemilik koperasi. Nah, sebagai pemilik inilah dia harus orang yang cakap hukum. Karena ini pemilik dari badan hukum. Nah, sehingga kalau ini mau diatur di pasal 18 mengenai anggota muda, mungkin dalam penjelasannya nanti dijelaskan bagaimanakah konsep perwaliannya dan seterusnya. Apakah yang penting dia ada orang tuanya atau ada walinya yang juga menjadi anggota di koperasi yang bersangkutan. Nah, ini yang perlu diatur Bapak Ibu supaya saya kok menginginkan pengaturan anggota luar biasa dan anggota muda ini supaya nggak artinya apa nggak samar-samar, lebih tegas saja sehingga ini dapat lebih melindungi koperasi, melindungi juga anggota, benar kan? Melindungi juga kepentingan pengembangan koperasi di masa yang akan datang. Mungkin itu Bapak Ibu ya. Mungkin itu Bu Princess. Oke, Pak Agung, terima kasih. Mungkin saya rekap terlebih dahulu terkait terkait keanggotaan. Jadi ada beberapa pengaturan yang berubah. Jadi dimulai dari yang poin-poin pentingnya adalah sekarang buku anggota itu bisa dilakukan, boleh dicatat secara manual dan juga elektronik. Itu akan sangat memudahkan koperasi. Kemudian ada pembedaan antara anggota dan anggota pendiri. Tetapi yang ketiga adalah di RUU yang baru ini ada penghilangan pengaturan anggota luar biasa yang bisa mengakibatkan ya koperasi-koperasi yang saat ini punya anggota luar biasa, punya anggota muda atau mungkin anggota kehormatan, ini nanti mereka mungkin statusnya tidak bisa lagi menjadi anggota karena tidak mengikuti peraturan, tidak mengikuti syarat-syarat yang ada di RUU perkoperasian yang baru ini untuk menjadi anggota. Jadi Bapak Ibu yang di sini pasti saya tahu semuanya sangat passionate untuk regenerasi anggota, untuk ingin kaderisasi anggota. Pasti ya anggota-anggota yang saat ini ada di koperasi Bapak Ibu yang punya anak, pasti Bapak Ibu sekarang juga sudah mulai untuk mengayomi anak-anaknya untuk join ke koperasi, untuk bisa mengajari mereka menabung itu bagaimana, mengenalkan koperasi ke mereka bagaimana. Tetapi ini kemungkinan akan menjadi suatu hal yang beresiko apabila jika RUU perkoperasian ini tidak mengatur mengenai anggota muda secara jelas. Begitu. Jadi mungkin Bapak Ibu tadi seperti yang Pak Agung telah sampaikan, jika ingin menyampaikan aspirasi, sebenarnya secepat-cepatnya itu akan lebih baik. Jadi karena pembentukan panja untuk RUU perkoperasian ini akan dibentuk di hari Kamis tanggal 27 Februari. Jadi mungkin informasi terkait pimpinan panja itu baru mungkin kita ketahui Jumat atau minggu depan gitu ya Pak ya. Tapi jika ingin menyampaikan aspirasi melalui pemerintah, Bapak Ibu bisa menyampaikan aspirasi ini ke Deputi Kelembagaan dan Digitalisasi Kemenkop. Jadi mumpung kita punya waktu,
kita harus aktif dan menyuarakan pendapat kita untuk memastikan bahwa RUU Perkoperasian yang mendatang benar-benar akan mewakili apa sih kebutuhan koperasi saat ini agar koperasi bisa terus tumbuh dan berkembang. Terima kasih Pak Agung atas Terima kasih. recap-nya terkait keanggotaan. Mungkin sekarang jadi Bapak Ibu jika ingin melihat RUU ini Bapak Ibu bisa lihat dan unduh langsung pada laman JDI-nya Kemenkop untuk lihat dan baca RUU secara keseluruhan. Hari ini kita baru membahas 3 aspek yaitu keanggotaan, kemudian pendanaan, dan terkait usaha koperasi. Mungkin sekarang saya akan buka floor jika ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan. Bapak Ibu. Oke. Sepertinya seluruh pertanyaan sudah terjawab, tetapi ada satu yang terkait anggota luar biasa dan anggota muda. Itu tadi ada pertanyaan mengenai sanksi seperti apa yang mungkin muncul eh, jika anggota muda ini tidak diatur secara jelas dan tegas di RUU yang baru, terutama terkait UU P2SK. Mungkin dapat dijawab, Pak Agung? Baik, eh, Bapak dan Ibu, jadi artinya begini, anggota muda secara tidak langsung sebenarnya telah diatur di dalam hukum positif di Indonesia, yaitu di mana? Di penjelasan pasal 18 ayat 1 Undang-Undang 2592 dan itu diadop kembali di RUU Perkoperasian. Nah, kemudian diatur lagi sebenarnya di dalam pasal 61 Permen 9 tahun 2018. Nah, hanya kalau ini tidak diatur secara jelas dan lugas, ada potensi, Bapak Ibu, ini banyak interpretasi. Sehingga nanti gerakan koperasi bisa saja berhadapan dengan aparat penegak hukum yang punya interpretasi yang berbeda. Nah, interpretasi yang berbeda inilah yang harus kita hindari. Nah, kalau saya artinya menyarankan ini teman-teman dari kredit union atau dari Kopdit atau dari koperasi-koperasi yang lain, silahkan kalau mau mengusulkan anggota muda, silahkan diusulkan, bisa melalui Badan Legislatif DPR RI, bisa juga kepada deputi kelembagaan dari Kementerian Koperasi. Ini secara umum. Meskipun kami artinya secara informal sudah mencoba mendiskusikan hal itu dengan teman-teman di Badan Legislatif, Pak Wandi ini, Pak Wandi dan kawan-kawan sebenarnya sudah mencoba mendiskusikan hal itu. Nah, tinggal artinya kalau ini ada penguatan dari teman-teman, kalau memang menjadi kebutuhan dari gerakan koperasi, ya silahkan diusulkan. Nah, pengaturan ini, kalau ini ada pengaturan, maka menjadi lebih leluasa di dalam pengembangan koperasi di masa yang akan datang. Terutama untuk kegiatan simpan pinjam. Kalau yang bukan, kalau yang sektor real nggak ada masalah. Karena jelas kalau Bapak Ibu lihat di penjelasan pasal 17 ayat 1 eh, Undang-Undang 2592 maupun di RU ini maupun di Undang-Undang Cipta Kerja itu sebenarnya sudah memberikan boleh nggak koperasi melayani yang bukan anggota? Jawabnya boleh. Karena dengan tujuan adalah sepanjang bahwa anggotanya sudah dilayani, kemudian koperasinya punya kelebihan kapasitas, dan kelebihan kapasitas ini tidak ada salahnya melayani yang bukan anggota untuk menarik masyarakat yang belum menjadi anggota untuk menjadi anggota. Nah, hanya masalahnya untuk usaha simpan pinjam ada batasannya. Batasannya adalah Undang-Undang P2SK. Nah, Undang-Undang P2SK itu yang boleh dilayani adalah hanya anggota dan koperasi lain. Nah, sehingga kalau koperasi anggota muda, anggota luar biasa tidak terdefinisi secara baik, tidak tidak ter tidak diatur ketentuannya secara jelas, tegas, lugas di dalam RUU ini, inilah yang bisa menimbulkan multi interpretasi.
Nah, kalau saya artinya dalam rangka melindungi kepentingannya anggota, kepentingannya koperasi sebagai badan hukum, kepentingannya para pengurus koperasi, dan kepentingan masyarakat, tidak ada salahnya bahwa ini perlu diatur. Nah, hanya bentuk pengaturannya kayak apa? Nah, silakanlah ini gerakan koperasi atau para penggiat koperasi atau para pejuang koperasi atau para pecinta koperasi silahkan diusulkan rumusannya seperti apa. Nah itu rumusan yang baik seperti apa dan saat ini adalah momentum yang terbaik. Jadi Bapak Ibu, misalnya kalau teman-teman dari apa kredit union atau dari Kopdit, mungkin melalui Inkopdit atau melalui sekendernya, contohnya Puskop Cuina, tidak ada salahnya. Artinya menyampaikan hal itu bisa secara langsung dengan menghubungi Balek. Nanti kalau sudah terbentuk panjanya paling efektif adalah menghubungi panjanya. Kalau sekarang mungkin bisa melalui para tenaga ahli dari rekan-rekan yang ada di Badan Legislatif DPR RI atau Bapak Ibu melalui rekan-rekan di deputi kelembagaan ya Kementerian Koperasi. Artinya kami semua yang ada di dalam ruang diskusi ini pasti akan menjadi catatan-catatan. Tapi catatan-catatan itu kan akan lebih kuat kalau yang menyampaikan adalah ada usulan langsung dari gerakan koperasi. Mungkin itu Bu Princess, Pak Wandi mungkin ada yang mau ditambahkan monggo. Anggota muda ini kalau pada hemat saya memang perlu diatur ya, karena Ya, bila tidak itu tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Agung, kita akan eh, kehilangan manusia-manusia muda yang memang menjadi pelanjut gitu, ya, koperasi ini di masa yang akan datang. Mungkin soal istilah, kalau soal istilah yang memang ini yang member ya, tinggal bahasa ya. Indonesianya apa yang menurut lidah kita paling paling mesra dan enak gitu ya. Yang pertama, yang kedua, eh, dengan segala polahnya sekarang lembaga keuangan lain juga edukasi ya, meliterasi untuk menjadi nasabah lembaga itu. Nah, kalau kita sendiri tidak mengatur, menolaknya kan, artinya kita sudah hands up itu. Jadi begitu. Dan soal istilah ya, istilah yang lain, apakah ini adalah kader gitu. Kalau kader seperti partai politik gitu ya, kadernya partai A, B, C gitu. Ini ada partai koperasi, ini kadernya partai koperasi gitu. Jadi itu kita juga sudah diskusikan sampai sampai tuntas. Sehingga pada kesimpulan kita tidak akan membuat istilah kader atau apa gitu ya. Kalau yang paling ke depan anak-anak muda pasti suka dengan ini para profesional muda koperasi gitu. Jadi kalau para profesional itu kan kesannya yang pertama berilmu, kemudian dihargai, pasti gajinya gede gitu. Mana ada orang profesional gajinya golongan golongan 1A gitu kan mestinya tidak ada gitu. Jadi kalau kader seolah-olah itu gratis, dia mempunyai relasi langsung dengan sistem politik kita gitu. Jadi penggunaan istilah yang members itu mungkin anggota muda atau profesional muda silakan gitu ya. Tapi memang di sini di draft ini perlu perlu diusulkan itu karena memang bagian itu justru belum belum muncul pada RUU yang disampaikan pemerintah ke DPR. Jadi harus sama-sama kita gotong lagi itu supaya masuk. Nah, itu nanti relaynya kan kepada pendidikan ya, hubungannya kepada pendidikan. Ya. Jadi eh, bagian pendidikan juga bagian yang memang perlu Bapak Ibu cermati masih sumir, jadi memang perlu juga pendidikan itu bila perlu setidak-tidaknya setidak-tidaknya ada paragraf nih, paragraf relasi antara yang member tadi dengan pendidikan. Karena kalau kawan-kawan kita eh, apa namanya dari gerakan koperasi kredit itu kan semboyannya dimulai dari pendidikan,
dijalankan dengan pendidikan, diakhiri dengan pendidikan. Nah, itu yang perlu gitu ya. Jadi kesimpulannya, ya, mari sama-sama kita kawal ini supaya bagian termuda dari calon anggota koperasi itu memang harus disamper juga pada RUU yang nanti diundangkan. Jangan sampai kita lepas tuh. Kalau dilepas jumlahnya banyak, kita harapannya memang tumpunya ke sana gitu. Meskipun kalau Pak Agung sering cerita itu bahwa kalau dilihat minatnya anak muda kepada koperasi memang ya menyedihkan juga gitu. Angkanya Pak Firdaus itu 7% ya anak muda yang mengerti dan bersedia menjadi anggota koperasi, kan sedih juga kita gitu. 7% dari katakanlah 40 atau 80 juta cuman berapa gitu. Yang lainnya artinya kan tidak melihat koperasi atau justru melihatnya kepada bukan koperasi lah kira-kira gitu. Jadi memang harus banyak diopenin ini anak muda ini gitu. Begitu Mbak Princess. Oke, makasih Pak. Jadi dari tadi kan kita terus berbicara tentang anggota muda. Jadi di chat memang ada yang bertanya berapa sih minimum umurnya? Jadi kan kalau kita melihat ke RUU Pasal 18 ini kan hanya dikatakan bahwa yang bisa menjadi anggota adalah warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum. Nah, jadi apakah kita bisa mengacu ke SEMA, ke surat edaran Mahkamah Agung yang yang sudah menyatakan bahwa oh minimum umurnya usia 18 tahun. Ataukah kita harus mengacu ke KUH Perdata yang minimum umurnya 21 tahun? Ini kira-kira RUU ini akan mengacu kemana untuk minimum usia umurnya? Undang-undang kependudukan, ya. Jadi mengacu pada undang-undang kependudukan. Eh, Pertanyaan berikutnya adalah ada koperasi yang memiliki anggota WNA yang tinggal di Jakarta dan saat ini masuk menjadi anggota luar biasa. Jadi dengan adanya RUU ini, jika goal, apakah artinya keanggotaan WNA ini bisa batal? Ya, artinya kalau tidak diatur tidak ada pengaturan mengenai anggota luar biasa bisa jadi. Tapi kan makanya inilah beberapa gerakan koperasi, beberapa forum koperasi pada saat RDPU dengan Badan Legislatif DPR waktu tanggal 18 Februari yang lalu adalah mengusulkan agar ketentuan mengenai anggota luar biasa itu dapat dipertahankan. Cuma bagaimana bentuk pengaturannya ini yang perlu perlu diatur kembali supaya nggak menjadi apa sih yang dimaksud dengan anggota luar biasa, apa yang disebut dengan anggota pendiri, apa yang disebut dengan anggota muda. Inilah yang perlu diatur lebih baik gitu, lebih baik di dalam apa? Di dalam RUU ini ke depannya. Dan ini adalah menanti peran aktif dari seluruh gerakan koperasi, seluruh penggiat koperasi, karena artinya Bapak Ibu momentumnya saat ini, kalau Bapak Ibu adalah ini diskusinya intens gitu, kalau saya lihat misalnya di grup WA itu ada yang sampai diskusi sampai tengah malam, dini hari subuh aja sudah memulai lagi diskusi. Nah itu kan sebenarnya sesuatu punya perhatian, punya kepedulian, punya perhatian, mungkin juga punya kegelisahan, punya kegalauan terhadap pengaturan-pengaturan di dunia perkoperasian ini. Sekaranglah saatnya Bapak Ibu sebenarnya menuliskan itu, sampaikan itu secara formal, bisa melalui Badan Legislatif DPR RI maupun melalui deputi kelembagaan di Kementerian Koperasi. Nah, kami idenya adalah forum forum kita ini adalah lebih banyak adalah memberikan untuk memicu dan memacu teman-teman mulai aware terhadap RUU perkoperasian. Supaya kalau ini bisa apa? Supaya teman-teman tuh tidak merasa lu kok kami kok nggak diajak apa-apa tiba-tiba lahir undang-undang perkoperasian baru ya. Nah, ini adalah sebenarnya rangkaiannya udah panjang, tapi ada vakum yang cukup
lama dari tahun 2023 ke tahun 2025 ini. Jadi di tahun 2024 banyak kevakuman untuk membahas RUU perkoperasian. Kalau tahun 2022, tahun 2023 itu kan cukup intens. Kita berdiskusi baik secara langsung maupun melalui Zoom. Nah, tapi kalau di tahun 2024 karena itu menunggu pembahasan di DPR, maka agak agak stagnan. Waktu itu pembahasannya lebih banyak dengan rekan-rekan di Komisi 6 DPR RI. Nah, sekarang ini adalah kita ingin membangkitkan kembali, gitu loh Bapak Ibu. Jadi kita cuma ingin memfasilitasi Bapak dan Ibu adalah, yuk, bahwa ini ada RUU, yuk, bangun, bangun. Kira-kira begitulah. Kalau ini bisa kita garap secara bersama, mungkin jadi lebih baik. Termasuk Bapak Ibu tadi yang koperasinya punya anggota WNA, oh daripada ini hilang, dan mungkin kedepannya juga perlu loh ini investasi dari modal asing. Tapi kalau modal asing berarti kan anggotanya harus bisa menerima WNA, berarti kan slot yang tersedia adalah anggota luar biasa. Bagaimanakah mekanismenya ini supaya artinya gini juga Bapak Ibu, bagaimana pengaturan anggota luar biasa juga tidak menimbulkan celah sebagaimana yang selama ini menjadi backdoornya dari beraneka ragam permasalahan perkoperasian. Nah, itu yang perlu diatur, itu yang perlu kita carikan jalan keluarnya. Mungkin itu Bu Princess. Oke, baik Pak. Tadi Bapak sempat mention WhatsApp group. Bu Alia, mungkin WhatsApp group linknya bisa dikirimkan di chat. Jadi jika Bapak Ibu penggiat koperasi ingin ikut ke dalam WhatsApp group ini, di mana di dalam WhatsApp group biasanya para Bapak Ibu pengurus dan pengelola koperasi ini banyak yang berdiskusi. Nanti bisa join melalui link yang akan dikirimkan oleh Bu Alia di chat. Jadi mungkin itu adalah rangkaian pembahasan kita hari ini terkait keanggotaan, pendanaan dan usaha koperasi. Untuk link WA grupnya, Bu Alia mohon langsung dikirimkan saja ke grup chat ini agar Bapak Ibu yang ada di Zoom ini bisa langsung join. Oke, nanti Bu Alia akan share screen. Untuk Bapak Ibu bisa langsung scan QR code-nya. Mungkin bisa langsung share screen sekarang juga Bu Alia. Terima kasih Pak Agung dan Pak Suwandi atas insight-nya hari ini. Sangat menarik. Apa perbedaan pengaturan yang ada di RUU Perkoperasian jika kita bandingkan dengan UU 2592. Terima kasih juga telah menjawab pertanyaan dari kami semua. Untuk Bapak Ibu juga terima kasih atas partisipasinya hari ini. Semoga ini bermanfaat. Nanti kita masih akan melanjutkan rangkaian diskusi RUU Perkoperasian ini. Jadi untuk mengetahui jadwalnya di minggu-minggu mendatang, Bapak Ibu memang bisa join untuk WA Group. Ini mungkin WA Groupnya bisa di-scan langsung. Dan kami juga akan mengupload beberapa video Bapak Ibu terkait diskusi RUU Perkoperasian dan juga ada beberapa em, video-video yang sudah kami upload terkait SAKEP, kemudian terkait manajemen risiko dan lain sebagainya yang mungkin bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu. Jadi YouTube-nya bisa dicari di ACG Advisory. Untuk grup WhatsApp-nya ini Bapak Ibu bisa scan untuk mengetahui jadwal mendatang dan juga untuk berdiskusi dan bertemu dengan pengurus koperasi lainnya. Baik Bapak Ibu, terima kasih Pak Suwandi, terima kasih Pak Agung. Terima kasih. Mungkin Terima kasih kita sama-sama akan Mbak. tutup sesi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mohon pamit Bapak Ibu.